Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang seputar fikih, yaitu membersihkan najis menggunakan batu. Bersama dengan guru saya di sini yaitu Iqbal, maksud saya Ustadz Iqbal, dan juga saya selaku murid yaitu Septo Fazri Pramdani. Ya sudahlah, tidak usah banyak basa-basi lagi, mari kita mulai saja. Yuk, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahumullah wa nafa'ana biulumihim wa bikaromatihim wa barakatihim ila hadrati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di sini kita melogat dulu ya, kita membaca dulu sumbernya. Jadi kita menerangkan suatu kajian sumbernya harus jelas ya. Ini ada karya dari Syekh Nawawi Al-Jawi, itu salah satu ulama Nusantara, orang Banten. Kemudian beliau menetap di Mekah menjadi gak tahu, pokoknya dia mengeluarkan buku-buku atau karya-karya ilmiahnya, kalau bahasa sekarang namanya skripsi, gitu. Nah diantaranya kitab Safinah. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di logat dulu, logatnya tapi logat Sunda ya gak apa-apa. Pasun ari ieu eta hiji pasal surutu izzail hajari ari pirang-pirang sara susuci ku batu samaniatun eta aya 8 ayakuna kahiji kudu aya itu izzail hajar susuci ku batu teh eta bisa satiah jarin ku tilu pirang-pirang batu wa ayun ko sareng kadua kudu nepi kudu ngabersihkeun itu hajar al mahala kana tempatna najis wala yajiba sareng kati ulah kaburu garing naon aja an najsu najisna wala yantakila sareng kaopat ulah pundah pindah itu najis wala yatra sareng kalima ulah kalima kelak ulah tercampuri alaihi kana itu najis naon akhoron najis anu sejen wala yujawiza sareng kagenepna ulah ngaliwat itu najis teh sofa tau kana bokongna itu dakar wahasyafatahu sareng dakarna wala yusiba sareng wala yusiba sarang te alah poho deui teh pareman heula wala yusiba sarang te kakenaan itu naon maun cai wala yang takun sareng kabuktian itu batu tenon al hajaru pirang-pirang batu tohirotan eta suci. Jadi kieu nya kasep begini Septo. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Safinatun Najah atau dikatakan Safinah, beliau mengatakan bahwa syarat-syarat bersuci dengan menggunakan batu itu ada 8 langkah. Nih yang pertama, adanya 3 batu. Ada 3 batu nih. Ada 3 batu atau 1 batu tapi memiliki 3 sudut. Segitiga itu batunya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, batu tersebut suci, batunya tuh suci. Terus bisa membersihkan kepada najis. Membersihkan bukan mensucikan, tapi membersihkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, najisnya tidak terburu kering. Jadi tapi najisnya masih basah gitu. Nah, terus yang keempat,
najisnya tidak berpindah-pindah. Tidak berpindah-pindah. Nanti saya terangkan. Terus yang kelima, najisnya tidak tercampuri najis lain. Yang keenam, najisnya tidak melewati kubul. Kubul tuh kemaluan depan, terus atau kemaluan belakang. Kubur atau dubur. Dan tidak pula terkena air. Nah, terus yang ketujuh, batu yang dipakai harus suci. Yang ketujuh dulu. Yang ketujuh, tidak terdatangi, tidak terkena najis yang lain. Si najisna teh. Kan yang dibersihkan tuh kan najis. Terus yang kedelapan, batu yang dipakai atau batu yang dipakai untuk alat bersuci harus suci. Nah, di sini dikatakan bahwa syarat bersuci itu, jadi contoh gini. Kalau semisal Septo dalam keadaan sedang melakukan hiking rally pramuka lintas alam gitu kan. Nah, Septo tuh mau hajat mengeluarin hajat atau mau mengeluarkan air kecil, buang air kecil. Nah, sebelum Septo buang air kecil, sayang nih kan bawa air ya. Sayang, itu kan air buat minum, bukan buat gitu. Minum saja. Kita kan hemat ya, hemat. Nah, solusinya gimana? Cari batu itu. Nah, batunya berapa? Dikatakan tadi teh batunya 3. Kalaupun tidak 3, batunya 1 tapi memiliki 3 sudut. Nah, sudut gitu kan. Kebayang kan? Nah, terus yang langkah kedua, batu tersebut bisa membersihkan najis. Membersihkan bukan mensucikan. Ya seperti batu di hutan yang itu yang hitam-hitam gitu. Jangan batunya yang kesetnya apa? Yang keras jangan ya. Jangan yang tajam-tajam. Nanti sakit ya. Sakit. Makin luka, makin parah. Terus caranya gimana? Nah, contoh gini. Setelah Septo mengeluarkan air kecil ataupun buang hajat besar, nah siapin dulu batu 3. 3 batu atau 1 batu 3 sudut. Nah, itu yang langkah pertama. Terus yang kedua, nah setelah contoh ini ya, dakar ya. Ini dakar contoh kemaluan. Buanglah. Nah, keluar ini air kencing. Nah, si dakar ini, si kubul ini ketika mau dipakai batu, itu yang pertama jangan dulu keburu kering. Tapi ini teh jadi pas keluar udah beres langsung pakai batu. Seret 1, seret 2, seret yang ketiga. Itu udah bersih, udah suci itu. Berarti contohnya sama kayak penggunaan tisu. Tisu seperti di luar negeri. Nanti ada kiasan di dalam fikih. Apakah kita boleh pakai tisu? Boleh. Itu sama hukumnya. Gitu. Kalau dipakai usul fikih ya. Terus najisnya tidak berpindah-pindah. Dalam artian kalau Septo ini ya udah ngeluarin ini, si air kencing teh enggak nempel ke sini, enggak ke sini, jadi lurus aja gitu. Tidak boleh berceceran kemana-mana gitu. Nanti kalau ke sini gitu kan, ini harus pakai air. Jadi harus bersih, pokoknya harus enggak kemana-mana gitu si najisnya teh. Enggak. Benar-benar satu titik. Nah, itu harus satu titik gitu. Biar fokus gitu. Nah, terus si najis itu tidak tercampuri najis lain. Contohnya gini. Nah, ketika Septo buang hajat nih. Nah, buang hajat. Kan buang hajat besar contohnya. Kan di dalam toilet. Kan ada di toilet itu ada genangan air. Ya. Kalau semisal atau di walungan lah.
Kalau semisal septo walungan tapi kecil, ada solokan kecil, ada kecil lah pokoknya. Nah si hajatnya turun, plak, kan suka ada air ke atas. Nah kalau kena, jadi itu kan najis itu kemana-mana. Itu nggak sah, nggak bisa pakai suci pakai batu, harus pakai air. Karena kemana-mana itu. Ke aturan kedua. Kembali ke aturan kedua gitu. Najisnya tidak boleh berpindah-pindah. Nah terus najisnya tidak boleh melewati kubul dan dubul, dalam artian tadi udah dikatakan gak kemana-mana gitu, gak ke sini gitu, gak kalau dubur ya gak ke ini, gak sampai ke ini, pokoknya bersih lah gitu. Kalau ini pakai batu ya, karena ini pakai batu bukan pakai air. Nah kalau semisal gimana kalau buang hajatnya, maaf ya, muncrut misalnya, apa muncrut? Diare itu nggak bisa karena berceceran itu. Jadi yang boleh untuk pakai batu harus pulen, solid itu. Apa solid itu? Padat itu ya, benar-benar padat ya. Terus yang kedelapan, batunya harus suci, harus bersih, suci. Karena kita tahu tidak tahu ya bersih sucinya ya, karena batu di hutan, yang minimal kita kelihatan suci lah, kelihatan bersih, dan harus yakin bahwa batu itu suci. Tuh, itulah pokoknya. Ya. Nah terus semisal kalau kita udah beres nih, udah beres suci, apakah kita nanti sudah ketemu air bersuci lagi? Tidak usah. Karena sudah suci. Ini ambil sumbernya dari kitab Safinah ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Mungkin apa sudah mengerti? Sudah paham ya? Sudah paham. Jadi langkah pertama tadi gimana? Jadi ketika kita mau buang hajat kecil ataupun besar di posisi di hutan, jadi batu minimal 3 atau mempunyai 3 sudut. Satu batu memiliki 3 sudut. Terus yang kedua, si najis tersebut tidak boleh kemana-mana berceceran, alias satu titik. Nah itu terus. Dan yang ketiga, najisnya si najis tersebut tidak boleh tercampur dengan najis lain. Alhasil berarti najis yang masih murni. Nah itu terus. Terus najisnya tidak keburu kering. Najisnya tidak perlu keburu kering. Terus benar-benar masih basah, masih seger. Kesipres ya. Terus najisnya tidak tercampuri najis lain. Terus najisnya tidak melewati kubul dan dubur. Terus najisnya di sini najisnya tidak terkena air. Tadi kan biar tidak berceceran gitu najisnya ya. Terus yang terakhir, batu yang dipakai alat bersuci harus suci ya. Yakin bahwa batu tersebut itu bersih dan suci. Oke, paham? Oke, itu ya. Alhamdulillah untuk pembahasan kali ini seputar madhab Syafi'i ya. Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah. Artinya ulama-ulama yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Ya. Oke, segitu untuk kamu yang tutup. Baiklah teman-teman, segitu saja fikih yang kami bahas ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak banget malah. Kalau semisalkan kalian punya pendapat, tolong tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih untuk Bapak Ustadz Iqbal ya. Terima kasih juga untuk saya sendiri ya. Jadi segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.